Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati Bang Doli, Bang Ahmad Doli Kurnia, yang saya hormati Bang Heri Susanto, ada Bang Komar dan para pemateri, Kanda Yunda, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu dalam rangka seminar Rapimnas, pra-Rapimnas. Ini baru pra. Nanti Rapimnasnya kita tanggal 22, 23, 24 Juli di Kaltara. Kebetulan teman-teman Kaltara juga hadir di sini, alhamdulillah. Dan juga nanti kita akan ada acara juga pejabat di Lampung, juga acara perekonomian kita di NTB, Lombok, dan habis itu kita baru munas di November di Sultan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan Rapimnas. Tentunya kita, kenapa kita bicara IKN, ya paling kita tiga nih isu yang paling besar kan, gitu. Yang pertama adalah IKN, yang kedua pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan yang ketiganya ya tentu saja kita sudah mulai masuk ke tahun koalisi dan kompetisi untuk 2024, sehingga tiga momen ini tentu saja pasti akan mewarnai, apalagi keinginan kita sejak zamannya Soekarno sampai ke presiden yang ke-7 kita belum pernah tercapai itu, untuk bisa memindahkan ibu kota negara. Kenapa harus dipindahkan? Ya tentunya Jakarta sudah kurang memungkinkan lagi. 7 juta penduduknya, mungkin itu malam tanggal jam 1 atau jam 2 malam. Tapi kalau udah siang mungkin 20 juta sampai 25 juta lalu. Sehingga di situ pasti timbul kemacetan. Saat hujan pasti banjir. Orang bilang bukan Jakarta kalau nggak banjir. Kalau nggak banjir bukan Jakarta. Ada yang bilang seperti itu. Pemukiman penduduk yang sangat padat juga itu pada akhirnya sering terjadi konsleting listrik, atau sehingga terjadi kebakaran. Dan seterusnya banyak sekali persoalan-persoalan itu. Makanya perlu ada magnet baru. Yaitu kita bikin IKN, dan sudah pasti karena undang-undangnya juga sudah ada, sehingga kita perlu siapkan bagaimana agar IKN menjadi satu tempat yang menjadi impian kita semua, tidak terjadi seperti persoalan-persoalan Jakarta. Jadi semuanya disiapkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya intinya saya sangat terima kasih sekali karena pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan Rapimnas. Terima kasih pada para sponsor. Ini disponsori oleh PLN dan Roatek MLFF. Nirsiku yang nanti menggantikan, selama ini kan kita masih tempel ketika lewati jalan tol. Nah sekarang nanti kita jalan aja sudah, jadi bayarnya nggak langsung, tapi sudah ada alat. Itu jadi perubahan-perubahan terus terjadi. Katanya kita mau berubah atau kita akan musnah. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara dengan resmi. Acara seminar nasional pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional kami yang terhormat
Kanda Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung Menteng dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati seluruh pengurus Majelis Nasional kami yang mengambil inisiatif dan menyelenggarakan kegiatan ini. Ada Heri Susanto yang juga adalah Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Komar, kemudian ada Pak Zulkifli, Ketua Panitia dan seluruh Pak Subhanallah, para narasumber dan Bapak Ibu yang saya mohon maaf dan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah rahmat dan kita semua sehingga pada hari ini bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah berguna buat masa depan Indonesia. Dan tak lupa juga senantiasa kita sampaikan salam dan salam kepada kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu kegiatan hari ini kita semua berterima kasih. Dan ini mewakili kepentingan kita bersama semua. Jadi nanti kita akan mendengarkan beberapa pandangan-pandangan, masukan-masukan yang terkait dengan persiapan pemindahan ibu kota atau membangun ibu kota baru. Sebenarnya secara existing kita ini sekarang secara de facto punya 2 ibu kota. 2 undang-undang yang sudah ada dan yang satu ibu kota negara Nusantara yang undang-undangnya sudah diundang-undangkan. Kemudian tapi masih ada undang-undang tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ini menandakan sekaligus satu proses transisi yang memang harus segera kita selesaikan. Selesainya masa transisi itu kalau kemudian memang semua yang berkaitan dengan konsep pemindahan ibu kota negara itu sudah selesai. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kenapa kita penting untuk membangun atau memindahkan ibu kota negara. Jadi yang pertama tadi disebutkan juga oleh panitia. Sebetulnya isu tentang pembangunan ibu kota negara ini bukan isu yang baru. Di seluruh dunia juga sudah melakukan pemindahan ibu kota di beberapa negara. Dan di Indonesia juga sebenarnya sudah sejak tahun 1956, presiden kita sudah ada 4 presiden yang pernah menyampaikan bahwa ibu kota negara ini memang satu waktu harus pindah dari Jakarta. Presiden Soekarno tahun 1956 itu menyatakan bahwa satu waktu Indonesia ini ibu kotanya akan pindah ke Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto juga pernah merencanakan pemindahan ibu kota negara ini ke Jonggol. Dan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusahakan pindahnya ke Sentul. Nah, jadi gagasan-gagasan besar tentang pemindahan ibu kota oleh presiden-presiden sebelumnya itu kemudian dikonkretkan di periode ini. Jadi kalau dulu masih sebatas wacana, keinginan, diskusi-diskusi. Nah, ini dilegalkan. Ada alas hukum atau dasar hukum yang jelas untuk pemindahan ibu kota negara. Nah, kenapa presiden membicarakan tentang itu? Saya sebutin semua aja. Nah, saya menangkapnya bahwa memang pemimpin itu harus berpikir tentang masa depan Indonesia, masa depan bangsa, masa depan negaranya. Jadi saya selalu mengilustrasikan dulu para founding fathers kita itu menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara itu tidak berpikir 10-15 tahun, dan faktanya terbukti Indonesia sekarang Jakarta sekarang umurnya sudah 480-an tahun. Nah,
jadi kalau hari ini kita membicarakan tentang membangun ibu kota negara, artinya kita minimal membicarakan Indonesia ini masih ada 480 tahun lagi ke depan. Jadi minimal 500 tahun kita masih berpikir Indonesia ini masih ada dengan semua program, dengan semua rencana, termasuk pembangunan ibu kota yang baru. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara, itu sama dengan kita bicara dengan masa depan Indonesia. Sama dengan kita membangun peradaban baru sejarah Indonesia. Kita mengulangi sejarah Indonesia menetapkan ibu kotanya waktu itu. Walaupun pernah pindah dulu ke Yogyakarta dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berkaitan juga dengan visi. Memang kita juga harus menyadari betul, Jakarta ini lama-kelamaan memang tidak akan kuat menanggung beban. Ya. Beban semuanya. Dari segi jumlah penduduk misalnya, Indonesia ini pertumbuhan penduduknya setahun itu rata-rata 2,1%. Jadi rata 2-3 juta. Kalau setiap pertumbuhan masyarakat Indonesia ini semua orang yang 2-3 juta per tahun itu diorientasikan masa depannya cuma hanya satu kota Jakarta saja, maka tinggal tunggu waktu Jakartanya akan ambruk, nggak kuat menambah beban. Sekarang tadi disebut 7 juta, itu kalau malam, kalau siang hari mungkin bisa sampai 10 juta. Tapi kalau pertumbuhannya per tahun 2-3 juta, sekali lagi orientasi orang di Indonesia kalau mau maju, kalau mau berkembang, semua hanya harus di Jakarta, maka Jakarta ini tinggal satu waktu nggak kuat menanggung beban orientasi masa depan bangsa ini. Nah, oleh karena itu kita bergeser. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman. Di dunia ada 23 negara yang sudah memindahkan ibu kotanya, bisa menjadi benchmark kita. Nah, dengan memindahkan ibu kota ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita ini mau menggeser, ya, atau membuat epicentrum pertumbuhan baru Indonesia yang tidak sentralistik hanya di Jakarta atau hanya di Jawa. Kita mau menciptakan magnet-magnet baru pertumbuhan yang otomatis itu bagian dari pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi sebetulnya ke depan kita tidak ingin Indonesia ini hanya dikenal cuma Jakarta atau Bali saja. Nah, dan pengalaman negara-negara di luar, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membangun pemerataan atau menciptakan pemerataan baru, itu pintu masuknya adalah pemindahan ibu kota negara. Jarang sekali ada negara yang kemudian berkembang, bergeser pemerataannya, itu tiba-tiba dibangun kota industri misalnya, atau kota perdagangan. Nah, yang paling gampang itu dilihatnya Amerika atau di Australia. Dulu di Amerika itu, Bapak Ibu sekalian, ibu kotanya New York City. Kemudian dipindahkan ke Washington DC. New York itu tidak mati. New York kemudian berubah menjadi kota perdagangan, kota bisnis. Tetapi sembari dengan itu muncul kemudian daerah-daerah lain dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi sekarang kalau kalau mau mengenal Amerika itu, kalau kota pendidikan orang biasa nyebutnya Boston. Kalau disebut kota dirgantara, orang sering menyebutnya Seattle. Kalau orang mengatakan kota bisnis dan sinematografi, orang biasanya sebut Los Angeles. Kalau bicara tentang soal sumber mineral dan segala macam, orang bilang biasanya Texas atau Dallas. Jadi orang mengenal Amerika itu banyak. Sama juga dengan di Australia. Dulu kotanya Sydney, kemudian pindah ke Canberra. Sydney menjadi kota bisnis. Ya. Melbourne menjadi kota pendidikan. Darwin menjadi kota pertambangan dan seterusnya. Nah, kita mau Indonesia ke depan itu juga seperti itu.
Jadi habis nanti kita pindah Kalimantan, nanti mungkin akan tumbuh lagi dari Sumatera, kemudian ada tumbuh di Sulawesi dan seterusnya. Sehingga ketika orang tanya apa deskripsi tentang Indonesia, orang bisa bicara tentang Jakarta, Bali, bicara tentang Pasir Penajam Utara, bicara tentang di Medan, bicara tentang di Makassar, yang semuanya punya spesifikasi kota masing-masing untuk maju. Dan itu menurut pengalaman dari negara-negara yang lain, itu bisa dimulai ketika ada pemindahan. Lokomotifnya itu adalah pemindahan ibu kota negara. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini adalah bagian kita untuk membangun persepsi baru tentang pemerataan pembangunan Indonesia. Dulu kan bicara tentang disparitas atau kesenjangan itu antara Jakarta dengan luar Jakarta. Kemudian berkembang, karena Jawa sudah mulai berkembang di luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa. Kemudian bergeser lagi dengan antara Barat sama Timur. Nah sekarang ini kita geser ke Timur supaya tidak lagi ada disparitas antara Barat dan Timur. Semuanya sudah sama. Nah kira-kira itu visi besar yang kita harus pahami bersama tentang kenapa kita harus memindahkan ibu kota negara. Nah bahwa kemudian apakah kita memang bisa memindahkan ibu kota negara ini besok? Tidak. Saya katakan tadi, bicara tentang bangun ibu kota itu bicara ratusan tahun. Bicara tentang membangun sejarah baru sebuah bangsa. Membangun peradaban baru sebuah bangsa. Jadi nggak bisa kali ujung. Jadi kalau orang ada tanya, duitnya dari mana? Ya memang jangan bayangkan kita hari ini memutuskan punya undang-undang pindah ibu kota negara. Minggu depan kita bayangkan Pasar Panjang Utara itu kayak Tamrin, kayak Sudirman. Tamrin, Sudirman, HI itu jadinya puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak waktu pada saat Jakarta ditunjuk kemudian udah ada Tamrin, udah ada Sudirman yang kayak gitu. Nah sama, sekarang kita nggak bisa membayangkan tiba-tiba kita ke sana ada Grand Indonesia. Nah kalau kayak gitu memang kita nggak pernah tuntas memahami pemindahan itu secara utuh. Nah, jadi ini pekerjaan besar, pekerjaan membangun, rebuild bangsa kembali. Nah, oleh karena itu, memang semuanya harus kita persiapkan, termasuk apa yang disampaikan atau temanya kita pada hari ini. Jadi di kawasan itu pun nanti, Bapak Ibu sekalian, di sana tuh ada tiga layer. Yang namanya layer pertama itu kawasan inti pusat pemerintahan. Itu cuma 6.500 hektar. Jadi itu cuma hanya bicara tentang pusat pemerintahan. Jadi jangan juga bayangkan di sana itu nanti yang pusat pemerintahan ini ada mall, ada enggak. Jadi cuma ada pusat pemerintahan. Nah baru kemudian layer kedua itu 56.000 hektar itu kawasan ibu kota negara. Baru kemudian secara luas kawasan pengembangan ibu kota negara itu 250 hektar. Nah, jadi di sana tuh memang juga ada kawasan-kawasan penyangga. Nah, konsep yang benar itu adalah bahwa ada kawasan inti pusat pemerintahan, ada kawasan-kawasan penyangga, termasuk sekarang yang harus kita kembangkan itu adalah Balikpapan, Samarinda, Pasir Panjang Udaranya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita kembangkan. Makanya kalau saya sebenarnya beberapa kali diskusi, di sana itu mungkin yang harus pertama kali dibangun adalah pusat-pusat pelayanan publik yang memang penting. Jadi kita harus membangun misalnya rumah sakit internasional, ya. Tapi tidak di kawasan itu, mungkin di Balikpapan. Supaya apa? Supaya ada efek ya terhadap pengembangan kewilayahan. Jadi yang mau kita ambil adalah pindahnya ibu kota ini adalah efek terhadap pemerataan pembangunan di sekitar. Terus kita mungkin membangun universitas internasional, ya mungkin di Samarinda, ya. Atau kemudian nanti mana lagi. Nah jadi
ini yang saya kira harus menjadi perencanaan-perencanaan besar bangsa ini ke depan. Nah, pada akhirnya memang tentu kawasan inti pusat pemerintahan itu harus menjadi smart city, ya. Seperti tren yang sekarang dikembangkan di negara-negara lain, bagaimana kota-kota itu menjadi kota yang memang semuanya menjadi serba modern dan serba mudah, gitu ya, termasuk dalam pelayanan publik. Nah, walaupun menurut saya soal pelayanan publik ini satu hal yang sendiri lagi, ya. Jadi kalaupun misalnya kita tidak pindah ibu kota, ya, atau pindah ibu kota, yang namanya kualitas pelayanan publik ini harus kita benahi. Nah, ini pelayanan publik berkaitan dengan soal kualitas pemerintah, dalam hal ini misalnya aparat sipil negara. Nah, jadi harusnya pemindahan ibu kota ini juga bisa mempercepat, atau bagi ASN atau bagi pemerintah dalam hal ini pelayanan publiknya juga harus bisa mengakselerasi. Nah, kami di Komisi 2 sekarang juga sedang menyusun undang-undang atau menyempurnakan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Yang salah satu intinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan semua sistemnya kalau bisa serba digital. Ya. Jadi harus ada digitalisasi. Jadi bentuk pelayanan publik itu tidak lagi sekarang bisa, kita ke depan harus sebisa mungkin menghindari adanya kontak langsung antara manusia dengan manusia, antara manusia yang dilayani dengan yang melayani. Ya. Jadi semuanya kalau bisa sebenarnya itu mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat. Dan itulah salah satu ciri khas dari pengembangan smart city. Nah, jadi tema ini membicarakan dua hal sebetulnya. Satu soal bagaimana kita punya visi yang sama ke depan tentang membangun ibu kota negara yang kita sebut sekarang namanya Nusantara. Yang kedua, apapun ya, mau pindah, nggak pindah, pelayanan publik itu kewajiban pemerintah. Ya. Boleh. Yang tidak bisa nanti paling ada alasan apapun ya. Wah, kita pelayanan publik kita menurun gara-gara kita mempersiapkan diri pindah ibu kota negara, itu nggak masuk, nggak nyambung. Jadi pindah ini kita tahu kenapa ada pelayanan publik, karena yang mengambil inisiasi ini Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Jadi ada dihubungkan dengan pelayanan publik. Jadi tapi penting ya supaya kalaupun nanti kita pindah itu memang sudah ada terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hal pelayanan publik. Harus beda pada saat kita punya ibu kota negara di Jakarta dengan kita punya ibu kota di Nusantara dalam semua hal termasuk pelayanan publik. Nah, saya kira kena ini bicara tentang visi ke depan dan kami ini selalu membicarakan tentang komitmennya tentang membangun Indonesia, membangun masa depan segala macam. Disitulah kemudian kami hadir ya. Kemudian pada hari ini juga ikut terlibat membicarakan tentang pembangunan masa depan Indonesia, pembangunan peradaban Indonesia, membangun sejarah baru Indonesia. Nah, di sini kami selalu hadir, keluarga besar kami dan HMI hadir karena kita membicarakan tentang masa depan kita, masa depan bangsa, masa depan umat. Nah, saya kira hal-hal itulah yang nanti yang saya kira akan diperdalam lagi nanti ya oleh para narasumber. Mungkin kalau kita bicara pembangunan IKN, ini baru dari sebagian kecil perspektif saja. Masih banyak sekali perspektif yang lain kalau ini kita membangun ibu kota negara itu menjadi ibu kota yang lengkap dan bisa mewakili
percepatan pertumbuhan pembangunan Indonesia ke depan. Nah, insya Allah kami nanti akan hadir di tema-tema berikutnya yang berkaitan dengan ini. Ya, hari ini kita mulai dengan bicara tentang konsep smart city dan pelayanan publik. Oleh karena itu, saya terima kasih, sebelum saya tutup, saya terima kasih pada Bung Heri, Bung Subhan, dan Pak Komar, dan sebagainya yang menginisiasi dan kemudian menyelenggarakan kegiatan ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara fisik maupun ada yang virtual juga ya. Ada yang secara virtual. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi selamat. Langsung dibuka ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Sembilan Nasional dalam rangka pra-Rapimnas ya, dan insya Allah nanti semua hasil diskusi-diskusi ini nanti akan juga menjadi dimatangkan nanti pada akhirnya di Rapimnas dan di Munas, sehingga menjadi rekomendasi penting buat kita, buat bangsa, buat pemerintah, buat negara, dan seterusnya. Ucap Bismillahirrahmanirrahim, Sembilan Nasional kita buka atas izin dan perkenan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut pada sesi seminar ke-1, rangkaian dari seminar nasional pada pagi hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan dari pagi hingga sore hari ini dengan 2 sesi. Sesi pertama kita akan membahas dengan tema pembangunan smart city di wilayah IKN dan daerah penyangga dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Bersama pembicara yang pertama ada Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, MT. Beliau adalah koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. Berikut sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kedua Bapak Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN atau yang mewakili. Kemudian Bapak Abdul Rahim, Vice Presiden Perencana Sistem PT PLN, dan Bapak Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik. Dengan moderator pada pagi hari ini, sesi pertama akan dipimpin oleh Kanda Samsul Komar, salah satu Ketua Bidang Majelis Nasional KAHMI. Dipersilakan kepada pembicara serta moderator untuk menempati tempat yang telah disediakan di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, para hadirin yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan sampai siang nanti dan sore nanti, kita tetap diberikan kesehatan, sehingga kita bisa terus bersama-sama kita di sini. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi pertama, yang secara khusus akan membahas tentang pembangunan smart city di wilayah IKN dan daerah penyangga dalam mendukung kualitas peningkatan pelayanan publik. Ini tentu tema yang sangat menarik dan nanti akan dibahas oleh para narasumber. Pertama, atas nama panitia tentu saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena Kepala Otorita IKN-nya belum bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada diskusi berikutnya akan kita dapat hadirkan untuk membahas secara khusus tentang IKN ini. Silakan Bapak-Bapak
para narasumber dari Telkom dan dari PLN. Silakan Pak. Yang online Dan siapa? permintaan Pembicara maaf yang online kedua, siapa? barusan Pak Yang online Adi nggak ada. Subarjo juga menyampaikan ketidakbisaan hadirnya pada kesempatan ini. Sehingga narasumber kita hanya ada 2 di hadapan kita. Mudah-mudahan ini yang update. Yang pertama, Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN, Bapak Adi Sono. Oh, Pak Abdul Rohim. Soalnya yang sampai tadi pagi yang saya catat ini di meja di sini. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Wahyudi, Tribal Leader Smart Village and Community dari PT Telkom. Terima kasih, Pak Wahyudi. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian, Materinya di situ. terus terang pada awal kita akan menyelenggarakan diskusi tentang IKN ini dan sampai pagi ini, sampai sebelum Pak Ketua Komisi 2 tadi menyampaikan tentang visi besar dari pembangunan IKN, saya masih pesimistik. Bayangkan undang-undangnya saja baru dibahas di sekitar bulan Desember, tapi kemudian pada bulan Januari sudah menjadi undang-undang. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Dan terus kemudian banyak perdebatan apakah tidak menyalahi undang-undang yang lain berkaitan dengan misalnya pembentukan peraturan undang-undangan. Kemudian dilanjutkan dengan banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan suatu hal yang kemudian sangat kontroversial dan menjadikan paling tidak saya cukup pesimistik begitu tentang eksistensi dari IKN. Tapi terus terang ketika Pak Doni tadi menyampaikan visi besar dari upaya untuk membangun ibu kota baru yang kita sebut dengan ibu kota negara Nusantara itu, ada sedikitlah terbuka hati dan pikiran kita, oh begitu visinya, sehingga memungkinkan kita untuk mengkajinya secara lebih ilmiah, secara lebih akademik, untuk mempersiapkan keberadaan IKN yang mudah-mudahan memang akan bisa kita realisasikan. Kalau tidak tahun ini bisa dimulai, ya tahun depan bisa kita mulainya, atau tahun depan kita bisa mulainya, dan seterusnya sampai pemilu, dan setelah pemilunya baru kemudian kita lebih mantap untuk melaksanakan seluruh tahapan-tahapan proses untuk mewujudkan sebuah ibu kota negara baru itu. Ibu kota negara Nusantara, IKN. Bapak Ibu sekalian, dari pesimistik seperti itu, kemudian Majelis Nasional KAHMI mengambil satu lompatan yang cukup besar gitu, dengan kemudian mengkaji bagaimana kalau IKN kita persiapkan menjadi smart city. Di IKN-nya, di daerah penyangganya, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Nah, bayangkan ibu kotanya belum ada, masyarakat masih pesimistik terhadap keberadaan IKN itu, tapi kita sudah mendiskusikan jauh ke depan. Oke, pasti nanti akan ada IKN itu, maka kita harus persiapkan IKN itu menjadi satu kota yang smart city, kemudian kota itu akan dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, yang maksimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat malah akan lebih mencintai negaranya, malah akan lebih mencintai ibu kota baru itu. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita memulai diskusi ini. Makanya infrastruktur yang paling dasar yang harus kita siapkan, di samping infrastruktur fisik seperti jalan raya, sarana dan prasarana yang lainnya, saya kira yang penting untuk pelayanan publik itu adalah keberadaan dari, katakan misalnya jaringan telekomunikasi atau jaringan listriknya. Memungkinkan tidak ada semacam pembangkit besar yang akan memenuhi kebutuhan pelayanan listrik di ibu kota baru itu, sehingga memudahkan masyarakat semuanya untuk hidup dengan listrik. Kita tidak bisa bayangkan kalau sebuah ibu kota baru
dengan penyangga utamanya kebutuhan energi semacam listrik tidak terpenuhi, atau kebutuhan terhadap layanan telekomunikasinya tidak terpenuhi. Nah, kita tidak bisa bayangkan itu. Makanya bahasan kita untuk melangkah lebih maju itu, gitu, kita persiapkan infrastrukturnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak narasumbernya, Bapak Wahyudi, sama Bapak tadi Pak, belum saya jawab, Bapak Abdul Rohim dari PT PLN. Pertama kami persilakan kepada Pak Wahyudi bagaimana kira-kira kesiapannya sebagai Triple Leader Smart Village and Community untuk memerankan Telkom ada eksis bermanfaat dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di ibu kota dan daerah penyangga. Itu Pak, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator Pak Komar. Ya, Pak Abdurrahim. Bapak dan Ibu semua, berbahagia sekali saya bisa ketemu dan saya kaget juga ya ternyata dari KAPMI. Tadi Pak Doli itu bareng setahun 2 tahun di Unpad pas buka pasar baru ada ingat bareng. Saya dengan kawan-kawan ini cukup lama bareng ya. Tapi sejak kerja ya sudah kerja saja. Perkenalkan saya Wahyudi, sekarang saya trade leader Smart City dan Village. Jadi Telkom sekarang sudah bukan lagi bicara Smart City, tapi sudah masuk ke Smart Village. Yang kedua, Pak Komar, Pak Abdurrahim juga, di Indonesia ini ada Komtek Kota Cerdas di BSN, sudah 4 tahun. Saya sendiri merupakan anggota Komtek Kota Cerdas dan berkelanjutan di Badan Standar Nasional. Nah, kami salah satu tugasnya adalah membuat standar nasional Indonesia tentang Smart City itu apa sih? Nanti mungkin di diskusi kita bisa kita eksplorasi lebih lanjut ya. Jadi pada tahun 2016 itu mulai heboh Smart City itu 2017 di Indonesia. Ada Kang Ridwan Kamil, ada Ahok, ada Bu Risma gitu ya. Semua berlomba-lomba sampai muncul job asal pasang kamera, asal pasang comment center sudah Smart City gitu. Ya itu begitu ya. Nah, 2016 Telkom mendahului itu. Jadi saya sudah pegang Smart City di Telkom sudah 6 tahun. Kita bikin konsep standar semuanya. 2017 pemerintah ini bikin namanya lomba Smart City ya, Smart City Readiness di Indonesia. Nah, kita dengan Kemenkominfo saya diskusi dengan beberapa kementerian. Akhirnya 2018 dibikin apa sih Smart City itu gitu. Nah, Badan Standar Nasional bikin keanggotaan dari beberapa kementerian dan industri, termasuk saya diundang menjadi anggotanya juga sampai hari ini dan sudah menyelesaikan 3 standar nasional. Nah, standar ini akan dipakai untuk implementasi pengembangan Smart City. Bukan lagi bicara ada kamera, ada comment center, tapi apa sih manfaatnya Smart City? Jadi nanti ke depan Smart City bukan bicara teknologi, tapi bicara manfaatnya. Bapak dan Ibu bisa merefer ke SNI atau ISO 37120 series. Jadi kalau ada yang nanya Smart City apa, merefer ke situ saja gitu ya. Oke, hari ini kita akan coba sharing, kami akan coba sharing tentang Smart City di ibu kota negara daerah penyangga dan bagaimana Telkom mempersiapkan ini. Kemudian apa sih Telkom melakukan terhadap Smart City di Indonesia ini gitu ya. Nah, ada yang menarik kepada Ibu semua, kami sendiri sudah mulai diskusi IKN ini sejak 2019. 2019, 2020 ada COVID, baru mulai diskusi lagi di tahun kemarin dengan kementerian-kementerian terkait ya. Walaupun sampai hari ini yang kita lakukan belum clear 100%. Karena terus terang aja untuk mendesain sebuah infrastruktur IT, apalagi level service, kita harus detail sekali perencanaannya. Jadi kita lagi terus diskusi dan diskusi lagi agar tidak salah. Narik kabel, tadi Bang Heri cerita,
Apakah nanti akan ada kabel di atas? Nggak boleh. Pertanyaannya, lubangnya cukup untuk satu provider atau harus banyak? Nah, diskusi lubang aja, ducting di bawah tanah itu cukup lama, gitu ya. Kemudian, apakah di sana pakai 5G atau Wi-Fi 6, Wi-Fi 6? Itu juga diskusi yang menarik, gitu ya. Nanti mobilnya harus otonomus. Otonomusnya banyak, Pak. Hari ini Telkom sudah menggelar jaringan IoT itu paling besar di Indonesia. Nanti IoT di sana pakai apa? Kita masih diskusi di situ ya, infrastruktur. Dan untuk lebih detail tentu saja kami membutuhkan detail design yang sekarang semua kementerian lagi berlomba-lomba bersama-sama duduk untuk mendetailkan desain ini, termasuk aspek regulasi kebijakannya. Nah, ini yang menarik, visi ibu kota negara, 8 prinsip, 24 KPI. Ibu kota kita dikasih nama Nusantara. Bapak dan Ibu, percaya nggak percaya, Pak Komar, Telkom sudah punya hak kekayaan intelektual. 2016 Smart City Telkom itu namanya Nusantara. Jadi Bapak Ibu lihat di DJKI, Smart City Nusantara itu punya Telkom. Smart Village Nusantara itu punya Telkom. Jadi kita sudah mimpi ke depan itu Indonesia ini harus Smart City Nusantara ini, gitu. Dan pas ibu kotanya dikasih nama Nusantara gitu ya. Nah, ini yang menariknya ada 8 prinsip dan 24 KPI yang harus dijaga agar ibu kota ini sustainable. Bukan hanya bicara canggih, bukan hanya pindahkan, tapi juga Bapak dan Ibu bisa lihat, ini nggak bicara teknologi, ini bicara outcome. Bukan bicara berapa optik, berapa bandwidth, bukan. Tapi 10 menit respon harus didapat. Akses lancar, semuanya bicara outcome. Ini SNI 37120, 37121, 37122, sekarang bicara seperti ini. Contoh misalkan terkait ketangguhan kota, terkait keamanan, peluang ekonomi, dan sebagainya. Tantangan Smart City hari ini sekali lagi tidak bicara aspek teknologi. Tapi bagaimana aspek services bisa di-delivery. 2016 kita bicara Smart City adanya CCTV Command Center, hari ini bukan begitu. Tingkat kejahatan turun nggak? Rakyat merasa aman nggak? Saya sekarang sudah 450 desa di Indonesia pakai Smart Village Telkom. Desa yang pakai kita, itu bikin surat yang biasanya berhari-hari, jauh dari kampung ke desa, hari ini dia bisa bikin surat dari rumah, dia bisa tahu sudah selesai atau enggak. Ya, di desa sudah begitu hari ini. Nah, di kota kok belum ya? Banyak kota yang belum, tapi sebagian sudah. Nah, di desa Smart Village Nusantara itu sudah seperti itu. Ada permasalahan panik button, kamera jalan. Itu uangnya dari mana ya seperti itu bisa desa? Ini juga harus kita diskusikan, karena ternyata banyak desa sudah Smart Village. Servisnya dapat. Next, lanjut. Ya. Di mana operatornya? Oke, ada satu halaman sebelumnya ya? Oke. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu semua, ketika bicara Smart City, maka kita bicara transformasi digital. Indonesia itu punya nggak roadmap transformasi digital? Negara ini mencanangkan bahwa digital transformasi adalah salah satu roadmap yang harus dijaga, gitu ya. Nah, kita lihat ternyata roadmap digitalisasi Indonesia itu disokong oleh 3 hal. 1, pemerintah digital, 2, masyarakat digital, 3, ekonomi digital. Ini mirip dengan negara lain, misalkan Singapura. Pertanyaan besarnya, apa yang bisa menjadikan ini berjalan? Regulasi dan kebijakan, pengendalian, aktivitas, aplikasi, infrastruktur, SDM, teknologi penunjang, riset dan inovasi. Ini penting. Kalau Smart City mau jalan di IKN, maka ininya harus dikawal. Tidak cukup Telkom, PLN membangun teknologi di sana. Tapi aspek people, proses harus dikawal. Dan ini jadi tantangan tersendiri gitu ya. Tadi Pak Komar, Pak Moderator bicara tentang kondisi
Apakah hari ini kita pesimis atau realistis? Tadi di meja diskusi, saya sih tidak melihat masalah pesimisnya, tapi realistis, tapi tetap kita harus semangat, bangsa ini harus bisa mewujudkan ini semua. Gitu. Dan kita harus percaya bahwa kita bisa. Gitu. Next. Lanjut, kita ke PT ya. Nah ini PR besar berikut, jadi tadi bicara IKN, bicara roadmap digital transformasi, ada lagi satu PR besar di dunia digital ini. Jadi transformasi digital hanya akan terjadi dan berdampak ketika kita bicara ekosistem digital. Nggak bisa kita bicara digital sektoral, harus bicara ekosistem. Nah bagaimana kerangka ekosistem ini bisa dibangun? Ada 3 komponen. Pertama adalah infrastruktur, harus kuat. Kedua adalah tentang digital society. Ketiga tentang ekonomi digital. Bapak dan Ibu semua, kalau hari ini buka Detik, coba lihat, Telkom lagi menggeber ekosistemnya. Coba ketik ekosistem pertanian, maka keluar Telkom Agri. Ekosistem desa, keluar Smart Village Nusantara. Ekosistem wisata, itu Telkom lagi menggeber di ekosistem digitalnya. Karena kita percaya, transformasi digital hanya akan terjadi ketika digital masuk ke berbagai ekosistem, misalkan pendidikan, gitu ya, misalkan fintech dan sebagainya. Barulah akan tercapai yang diharapkan impact dari sebuah smart city. Ya lanjut. Nah, apa sih dukungan smart city Nusantara, Telkom, smart city Telkom terhadap IKN? Ya next. Ini Bapak Ibu hanya sharing saja bahwa Telkom hari ini sudah meredefinisi bisnisnya dari telekomunikasi sekarang menjadi digital telco ya. Dan Telkom mencanangkan bahwa Telkom harus bisa bermanfaat buat bangsa ini. Jadi di atas visi dan di situ ada yang namanya purposes. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sekarang harus mencanangkan satu level di atas visi. Apa sih manfaat kalian? Apa sih manfaat Telkom buat bangsa dan negara ini? Nah ini akan dipicu oleh apa? Oleh 3 hal. Pertama adalah sustainable intelligent digital infrastruktur, kedua digital talent, yang ketiga digital ecosystem. Kalau kita lihat seperti ini, maka smart city, transformasi digital di Indonesia dan IKN itu sudah jadi salah satu tugas dan tantangan buat Telkom tersendiri. Ya next. Saya ingin bicara jauh di belakangnya. Next. Lanjut. Nah ini posisi tahun kemarin, posisi Februari 2022, apapun kita bicara IT, smart city, maka fondasi pertama adalah infrastruktur. Tapi infrastruktur akan menjadi salah kita bangun ketika kita tidak tahu visi ke depan aplikasi atau servis apa yang akan dibangun. Contoh, kita mau membuat autonomous mobil. Terus pada saat awal kita membangun teknologi A. Ternyata sebetulnya servis yang diinginkan adalah teknologi B. Maka ketika perencanaan, bicara di level servis, pembangunan di level infrastruktur. Nah, Telkom sudah menyiapkan se-Indonesia kurang lebih seperti ini. Yang terus kita kembangkan, termasuk untuk kawasan ibu kota negara. Kita sudah bangun optik dan sebagainya lah di sana. Dan IoT sebagai teknologi masa depan. Next. Inilah fundament pertama. Katanya Telkom sudah masuk sejak 2016 di Smart City. Kalau masuk sudah lama, tapi fokus serius bikin Satgas Smart City Telkom Group itu 2016. Nah, kami melihat bahwa Smart City di Indonesia itu perlu didefinisikan pada saat itu. Salah satunya adalah Smart City harus bicara terhadap painful problem. Smart City bukan bicara masalah teknologi. Maka Smart City Telkom nomor 1 bicara painful problem apa sih yang dihadapi kota gitu ya. Yang kedua local wisdomnya apa sih? Karena teknologi tidak boleh merubah peradaban atau sosial yang ada di sana. Nah akhirnya kita mendefinisi ini, Smart City itu ternyata bisa diimplementasikan di kota, di desa, di kawasan, dan yang terakhir tantangan adalah smart capital, ibu kota. Jadi Telkom sudah mencanangkan ibu kota negara itu Telkom harus berperan. Nah kami membuat guiding implementing. Bapak dan Ibu semua, kita
punya 3 living lab. Yang terakhir living lab tentang smart capital. Mungkin Bapak dan Ibu suatu hari mau berkunjung ke Gatsu, kita punya ruangan, desainnya sudah penta, bisa berkunjung diskusi lihat teknologi Telkom itu apa sih? Mungkin Pak Kumar kita undangin juga ya. Jadi silakan kalau yang mau berkunjung ke sana. Next, lanjut. Nah ini framework smart city-nya Telkom. Yang pertama, sebuah kota, sebuah wilayah mau smart city, pastikan infrastrukturnya oke. Nah, Telkom siap bantu itu. Yang kedua, sektor apa sih yang akan dibangun? Public service, bicara di smart government, bisnis smart industry, warga smart citizen. Tapi ini nggak bisa dipisah-pisahkan nih. Ini harus jadi satu ekosistem. Yang terakhir, bagaimana manfaat? Maka kita bicara digital service, bicara dashboard, bicara big data, dan sebagainya. Next, lanjut. Nah ini yang menarik nih, mohon maaf. Next sedikit, operator. Yang ke bawah sedikit halaman tadi. Sebelumnya. Nah ini. Ini penting nih. Tidak ada yang namanya smart city. Hati-hati ya. Jadi kalau ada yang declare bahwa kami sudah smart city, nggak ada. Smart city itu sebuah proses, sebuah journey yang harus terus di-maintain, yang harus terus dikembangkan gitu ya. Kemudian yang namanya journey itu mindset. Bukan bicara masalah saya belanja, mindset yang proses kepada kehidupan sehari-hari. Itu penting dicatat oleh kita semua. Next, lanjut. Apa sih kontribusi Telkom hari ini? 2017 kami mengecek, Telkom itu hanya terlibat ke 106 kota, kabupaten di Indonesia. Dari 534 provinsi dan kabupaten kota, hanya 100 kota yang Telkom terlibat. Hari ini 502 kota kabupaten itu sudah menjadi dapat dikatakan smart city. Walaupun levelnya beda-beda. 85 kota kabupaten oleh Telkom sudah dapat dikatakan masuk ke staging full smart city. Walaupun sekali lagi ini definisi hanya pendekatan versi Telkom. Nah kemudian kita juga ini yang bisa dikunjungi, punya Living Lab Smart City Nusantara di Gunung Sahari, punya showcase untuk diskusi Smart City Navigator, termasuk ibu kota negara, dan kita punya percobaan Smart Village di 5 desa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Lanjut. Ini saya lewat saja, tapi kadang orang nanya, apa sih Smart City itu? Smart City itu sebenarnya penggunaan teknologi IT di sebuah ekosistem yang menjadikan para penghuninya merasa nyaman, merasa layak, apapun teknologinya. Bisa di kota, bisa di desa. Next. Nah ini contoh implementasi Smart City di level desa. Kita sampai bisa masuk ke ekosistemnya. Desa wisata, industri, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah ini menarik kepada Ibu semua. Bicara Smart City, maka harus menjadi decision support system. Saya kayaknya minggu depan dengan Bang Doli akan ketemu lagi. Kemarin sore saya ketemu Pak Dirjen, Pemdes, tanggal 9, acaranya juga sama Bang Doli ya. Kita akan bicara desa atau pemerintah itu butuh sistem sebagai pengambilan keputusan. Tidak cukup ada aplikasi di desa, tapi harus diintegrasikan sehingga pemerintah bisa ngambil sikap gitu ya. Nah ini kuncinya kita butuh yang namanya Executive Information System yang didukung oleh teknologi Big Data, Analytical, AI, bahkan sampai ke IoT. Nah ini PR berikutnya nih, apakah teknologi yang digelar di sebuah wilayah itu bisa diintegrasikan gitu ya. Next. Nah ini slide utama sebetulnya hari ini. Telkom itu bisa apa sih dan sudah apa? Bapak dan Ibu semua yang ada di sini itu Telkom sudah punya Pak kemarin. Jadi dari mulai smart airport kita sudah turun, pelabuhan Telkom sudah punya. Ini juga sebagai sharing bahwa Telkom bukan hanya bisa di home. Jadi bandara Telkom punya smart airport dari mulai pesawat turun sampai pesawat pergi. Pelabuhan dari mulai kapal di laut sampai kapal pergi lagi kita sudah ada itu. Safety
ada beberapa kota di Indonesia yang pakai kamera lalu lintas itu dari Telkom. Bahkan sebetulnya yang tadi disebutkan salah satu pendukung acara ini yang tol itu 2016 kalau pada yang lihat di detik mobil masuk tol tanpa tapping pertama itu yang diresmikan pada Dahlan Iskan itu punya Telkom. Kemudian sistem informasi rumah sakit. Hari ini di dunia teknologi yang paling kuat untuk mengurus penyakit yang COVID di kita yaitu Telkom, Peduli Lindungi gitu ya. Kemudian di bidang lingkungan, hari ini kita sudah punya sensor IoT untuk mendeteksi banjir, mendeteksi cuaca, sampai dengan mendeteksi pergerakan tanah. Nah ini semua akan kita gelar sesuai visinya IKN. Pertama urusan climate, kedua urusan kenyamanan, ya sebagai sumber ketahanan nasional, identitas nasional, sebagai sumber komunitas, apa yang ada di sebelah kiri ini kita jawab. Yang dipunyai Telkom hari ini sudah implementasi. Sayangnya implementasinya memang di setiap kota beda-beda. Nah mudah-mudahan nanti di ibu kota ini bisa dipasang menjadi sebuah ekosistem yang powerful. Ya, termasuk energi nanti tentu saja dengan kawan-kawan dari PLN sesama BUMN nanti kita bisa berkolaborasi. Next. Mungkin itu Bapak dan Ibu semua, paparan dari kami, mudah-mudahan walaupun singkat bisa kita diskusi berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi, luar biasa kesiapan Telkom dalam mendukung Kalau bisa apa yang kita sebut dengan kota negara Nusantara. Bisa. Dengan smart city yang dikembangkan oleh Telkom, saya kira sudah Biar di sini maksudnya. mumpuni Pasti ada untuk mendukung eksistensi sebuah ibu kota baru dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang besar. Apa-apa. Sekarang kita Kalau itu berarti persilahkan kepada Pak Abdul Rahim dari ada. PLN, bagaimana kesiapan PLN dalam mendukung smart city ini, apa yang sudah dilakukannya dan dilakukannya. Silakan Pak Abdul Rahim. Mana itunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari KKN coba memaparkan bagaimana kesiapan KKN dalam mendukung pembangunan smart city di ibu kota negara baru nanti ibu kota Nusantara. Oke, lanjut. Jadi Pak Febri tadi memaparkan konsep smart city yang akan dikembangkan PLN. Yang pertama Telkom, kami dari PLN juga akan merancang dan sudah merancang sistem kelistrikan yang untuk mendukung smart city di KNA kita dengan konsep smart ya. Nanti kita ada smart grid di mana suatu sistem kelistrikan yang kita secara otomatis. Kami juga punya teknologi nanti yang bisa bekerjasama dengan Audit untuk mendukung smart grid kita. Kami akan membangun sistem kelistrikan yang zero downtime, artinya untuk kawasan-kawasan tertentu kami pastikan tidak ada padam sama sekali dalam jangka waktu yang power quality, SCADA, dan kami kontrol mengendalikan semua sistem kelistrikan kami melalui SCADA sistem yang akan dibangun. Dan yang paling penting adalah green ya. Nah, nanti pasokan kelistrikan secara bertahap mau di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada supply dari sistem kelistrikan untuk berbasis energi baru terbarukan, energi baru khususnya, karena terbarukan tidak bisa dikaitkan ya. Nah, konsep kelistrikannya akan lebih bagus dari Jakarta, karena di Jakarta pasok rata-rata cukup andal, tapi pasokan energinya masih dari non renewable ya. Nanti KN Ibu Kota Nusantara baru kita akan supply dari sebagai pembangkit yang berbasis green, baik itu hidro, PTA maupun solar maupun lainnya. Amin. Kami juga telah menyusun roadmap atau proyeksi beban sampai 2045. Kami secara intens berkoordinasi dengan Bappenas maupun PUPR sampai tahun 2045 nanti rupanya ada
1000 megawatt di IKN. IKN ini baik itu KIPP, KIKN-nya maupun KPIKN-nya. Ada 3 zonasi. Ini secara jangka panjang kami juga sedang menyiapkan signifikan nanti ada sistem 500 KP yang akan evakuasi bagi hidro yang ada di potensi dan cukup besar di Kalimantan Utara maupun sistem 150 KP yang sebagai distribusi kelistrikan yang akan mendukung IKN. Lanjutnya Mas Baca. Nah ini tadi ini pembagian zonasi IKN, ada KIPP kawasan itu pusat pemerintahan sekitar 2 hektar, terus kawasan IKN kawasan pendukung pengembangan IKN, di mana kami menyiapkan sistem untuk bukan hanya kawasan IKN tapi juga daerah tertentu seperti Balikpapan maupun Samarinda dan sekitarnya. Lanjut Mas Baca. Nah ini Bapak Ibu semua yang ada di sini mungkin secara informasi. Kalau di Kalimantan saat ini ada 2 sistem besar yang ada di Kalimantan. Yang pertama Kalimantan Barat, itu namanya sistem Katulistiwa. Ada Kalimantan dari Kalimantan Utara, Timur, Selatan, dan Tengah, itu namanya sistem integrasi. Memang sampai saat ini belum terintegrasi antara Kalimantan Barat dengan sistem integrasi, tapi kami telah memulainya tahap mudah-mudahan tahun 2023, karena saat ini ongoing proyek semua, satu kesatuan nanti sistem Kalimantan dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara. Dari sini juga ada potensi-potensi bauran energi baru terbarukan, energi baru khususnya yang akan mendukung kelistrikan Kalimantan. Memang mungkin Bapak Ibu yang dari Kalimantan tahu bahwa rata-rata pembangkit sana adalah PLTU ya saat ini, tapi ke depannya dengan ada kebijakan zero karbon ya, kita akan menggunakan hidro khususnya yang ada di Kalimantan Utara. Lanjut Mas Bancang. Nah ini proyeksi beban kelistrikan yang ada di IKN khususnya. Kami akan berkoordinasi terus dengan ITEN, dengan tadi saya sampaikan Kemas maupun dengan PUPR. Proyeksi ASN yang ada di IKN secara bertahap dari 2022 sampai 2048 sampai nanti ultimatnya ada 2045. Kita diproyeksikan ada berbagai beban mulai dari KIPP, KIKN maupun KPIKN. Total secara bertahap tiap tahun kita punya proyeksi beban. Dan proyeksi ini itu mereferensikan yang ada di Jakarta, misalnya gedung pemerintahan, istana negara maupun kapasitas lainnya estimasi menggunakan beban yang sama ya, atau kapasitas yang sama. Tapi harusnya lebih efisien karena ini kan nanti smart city di mana penggunaan elektrik power atau penggunaan energinya harusnya lebih lama, lebih efisien ya. Ini dari 2024 sampai 2045 itu proyeksi dan apa-apa yang harus kami siapkan untuk mendukung kelistrikan yang ada karena sebagai infrastruktur dasar satu pembangunan di suatu kawasan ya, sehingga nanti Telkom bisa melaksanakan smart city-nya secara standar. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan infrastruktur pendidikan yang secara smart dan green. Sebenarnya ini mudah banyak kita implementasikan di sistem kelistrikan kita antara semua seperti ini, baik itu kami di Sumatera, di Kalimantan, maupun di Jawa, semuanya smart grid, artinya secara sistem otomatisasi semua. Dan yang paling penting nanti IKN juga didukung tadi energi baru terbarukan. Kalau di Jawa saat ini mungkin porsinya 12% ya, energi terbarukan. Di Sumatera itu paling tinggi karena banyak hidro dan banyak juga geotermal. Di Sumatera itu porsi energi baru terbarukannya adalah hampir di 29%. Target nasional tahun 2025 23,5%. Yang paling kecil memang di kami ada di Kalimantan. Kalimantan itu sangat kecil karena didominasi pembangkit PLTU ya. Bapak Ibu tahu mungkin Kalimantan sumbernya batu bara, jadi sana hanya 2% saat ini bauran energi terbarukan yang ada di Kalimantan. Itu konsepnya, nah ini yang akan mendukung sistem kelistrikan IKN nanti. Dalam jangka pendek 2023 nanti kita akan menggunakan yang sana kita akan menggunakan dengan rooftop. Dan jangka panjang kita akan membangun, jangka menengah kita akan membangun solar pump atau PLTS solar dengan kapasitas 50 MW di lokasi sekitar IKN. Kami ada koordinasi dengan BLDR untuk menyediakan lahan untuk
kami juga saat ini sedang dibangun rentang ya atau bagi tenaga amin ada tepatnya di Tengah Laut, Kalimantan Selatan yang harus ada ya. Kalimantan Selatan akan operasi pada tahun 2024. Yang nggak kalah penting adalah jangka panjang. Jangka panjang ini kita menyiapkan berbagai PLTA hidro. Dan saat ini yang sudah kita rencanakan sampai 2030 yang ada rencana pendukung penelitian tenaga listrik kita ada sekitar 900 MW. Namun potensi PLTA di Kalimantan Utara yang mencakup besar, ada potensi hampir 7.500 MW. Dan ini kita akan siapkan bangunannya mengikuti pertumbuhan hutan. Kita juga menyiapkan infrastruktur 500 kV untuk mengevakuasi pembangkitan besar yang ada di Kalimantan Utara. Mungkin ada sungai Kayang, sungai Tarang yang potensi sangat besar yang bisa dikembangkan ke depannya untuk mendistribusi kawasan IKN khususnya maupun secara Kalimantan secara umum ya. Kita harapkan nanti energi hijau yang akan menjadi sumber pasokan ke ibu kota negara yang baru. Nah ini Bapak Ibu, kami sampaikan rencana kami untuk melistriki kawasan ibu kota negara yang baru IKN. Kami akan bangun beberapa, jadi tadi ada 3 zonasi, KIPP, KIKN maupun KIKN. Untuk di KIPP, mungkin tadi disampaikan Pak Wandi bahwa di sana utilitasnya nggak boleh ada nampak pun satu jalur pun kabel yang di atas. Maka kami akan menyatakan infrastrukturnya adalah JIS ya, gas distribusi, semua fasilitas pembuat tanah, kabel-kabelnya untuk mendukung tadi namanya jalur dontai, nggak boleh ada kedip sedikit pun di kawasan KIPP. Kami akan membangun juga di luar KIPP namanya KIKN atau 9 induk untuk proyeksi pertumbuhan yang tadi yang sampai 2045 itu masuk KIPN. Kita juga akan membangun transmisi 500 kP yang warna biru dan ya warna biru untuk mengevakuasi pembangkit yang ada di atas Kalimantan Utara. Jadi kita harapkan ini rencana master plan sistem kelistrikan IKN 2024 sampai 2045. Sebagai informasi juga saat ini untuk masa konstruksi kami telah menyiapkan pembangunan gardu mobil atau trafo mobil yang akan kita gunakan untuk mensuplai kegiatan masa konstruksi. Kita harapkan nanti nggak ada lagi kegiatan konstruksi itu kontraktor membawa genset ya. Semuanya kami akan suplai listriknya baik untuk welding maupun proses lainnya. Jadi kami akan menyiapkan pasokan listrik dari sistem kami sehingga mengurangi pemakaian energi solar yang untuk kegiatan produksi. Lanjut. Nah ini filosofi sistem distribusi listrik kalian amat smart tadi, smart grid, di mana kami melakukan pengendalian sistem distribusi kami juga ada di sini teman kami Icon nanti akan banyak berperan di pembangunan sistem listrikan untuk distribusinya. Kita juga akan membangun sistem listrikan zero dontai, artinya tidak ada dip sama sekali untuk kawasan-kawasan tertentu ya. Misalnya KIPP dan saya tidak ada dip sama sekali. Terus ada infrastruktur di mana metode smart grid. Terus juga grid artinya tadi saya sampaikan pasukan kita tadi juga dikembangkan beautiful. Jadi kalau kita ke kawasan-kawasan misalnya SCBD itu kayak mobilnya itu nggak ada utilitas bapak ini, nggak ada utilitas PLN maupun Telkom yang di atas gitu ya. Semua cakep di bawah dan nanti ke depannya dari awal kita desain baik itu KIPP maupun KIKN ya kita desain utilitas PLN semua underground sehingga tidak sesuai dengan misi pembangunan IKN yang green dan smart. Good. Nah ini smart city teknologi IKN ya konsepnya mungkin nanti kita ini bisa kolaborasi nanti antara PLN dengan Telkom di mana menyiapkan infrastruktur smart city ya. Di IKN nah kami sama PLN bisa sinergi mana yang bisa dikembangkan PLN. Kalau misalkan otomatis kalau bisa PLN, tapi fasilitas smart city-nya mungkin nanti bisa kolaborasi ya antara kami ada Icon plus dengan Telkom bisa kolaborasi sehingga tujuan besar dari pembangunan
kota dunia untuk semua bisa kita wujudkan sama-sama ibu kota Nusantara, karena tujuannya menjadikan kota yang baru yang kota dunia untuk semua. Lanjut, ini kami tanggal 3 ya kalau misalnya sebagainya 3 Juni lalu Pak Direktur Lingkungan Sumatera Kalimantan telah mencanangkan pembangunan infrastruktur listrik di ibu kota Nusantara. Acara ini menunjukkan komitmen kami siap untuk membangun sistem kelistrikan di IKN, baik itu masa produksi yang saya sampaikan tadi, kami sudah menyiapkan lampu mobil untuk selama masa produksi di sana, dan untuk masa permanen kami juga menyiapkan infrastruktur tadi secara bertahap dari 2024 sampai 2025, sehingga sistem kelistrikan yang green dimaksud dari energi baru terbarukan yang andal dari benteng dan smart secara pengelolaan operasinya kita bisa wujudkan, dan kita harapkan akan PLN berkomit, Pak Dirut kami berkomitmen akan menyiapkan sistem kelistrikan yang paling andal yang ada di negara-negara lain yang akan lebih andal yang kita siapkan, karena kami akan menyiapkan sistem kelistrikan yang tadi saya sampaikan, sistem kelistrikan secara rutin sehingga tidak ada dip atau gangguan sedikit pun di ibu kota negara nanti. Lagi masyarakat yang saya sampaikan, intinya kami dari PLN siap mendukung pembangunan smart city di wilayah IKN dan dari penyangga dalam mendukung kualitas peningkatan pelayanan publik ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari PLN dari topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim sudah menyampaikan banyak hal tentang kesiapan kelistrikan nasional dalam mendukung ibu kota baru. Sudah dengan master plan pembangunan PLN 2024-2045, pembangunan ibu kota dunia untuk semua. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita mudah-mudahan sedikit makin optimistik tentang pembangunan ibu kota baru. Walaupun hati saya masih juga belum sempurna meyakini keberadaan atau keberlangsungan atau adanya benar-benar ibu kota baru itu. Gitu. Nah, mungkin masih ada yang ragu tentang IKN ini, walaupun dua narasumber telah memberikan kesiapannya secara infrastruktur kelistrikan, infrastruktur telkom untuk membangun sebuah smart city ibu kota baru kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan agar kita keluar dari ruangan itu seyakin-yakinnya bahwa IKN kita akan ada dengan kesiapan di dua infrastruktur yang kita sedang bicarakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa, saya pikir nggak akan mendapatkan tanggapan. Ya, antusias, ternyata dapat tanggapan yang luar biasa. Dari depan dulu, nanti akan 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Rahman Saleh, Presidium Kahmi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi kebetulan saya ada di Jakarta, dapat informasi bahwa ada kegiatan. Khusus persoalan IKN ini, saya alhamdulillah sudah 2 kali ikut terkait seminar. Yang pertama di Rakornas Kaltim, saya juga sempat ikut. Namun senada dengan Bapak tadi bahwa masih ada keraguan terkait persoalan seperti ini. Dan saya selaku anggota Kahmi itu selalu teringat dengan visi Kahmi bahwa kita harus berperan aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak dalam rangka upaya keadilan. Sejauh ini jujur saja, dan saya mohon maaf, dan ini mungkin sebenarnya cocoknya masukkan ini ke Doli, Kang Doli, atau kepala otorita. Ya, karena bagi saya ini apa yang disampaikan dari Telkom, dari PLN, itu persoalan teknis. Ketika semua masyarakat sepakat dengan persoalan yang menjadi masalah sekarang, pertanyaan tanda besar kita,
Ini IKN ini untuk siapa? Ini yang pertama mendasar, Pak. Saya khawatir ini untuk kepentingan oligarki. Itu yang kita khawatirkan. Dan sebagai orang HMI yang punya sedikit kecerdasan, itu perlu menjawabnya. Ya, jangan sampai ya, karena baik dari sisi ekonomi, ya, dari sisi sosiologi, ya, jadi saya kira, mohon maaf, apakah ini, saya juga sebenarnya sepakat saya, pemindahan ibu kota baru, sepakat. Tapi persoalannya momentumnya sekarang. Apa memang sekarang, Pak? Apa momentumnya sekarang? Ya, karena di tengah kesulitan masyarakat kita, utang luar negeri 7.000 triliun, saya khawatir bahwa undang-undang IKN itu, saya katakan tadi, saya tidak ketemu Bang Doli. Ya, jangan sampai ini pesanan-pesanan oligarki. Sama halnya dengan undang-undang cipta kerja, undang-undang Minerba yang dikebut hanya dalam sekejap saja. Saya kira itu saja dari saya. Minta maaf, ini masukan untuk kami. Saya merasa punya hak untuk menyampaikan seperti itu agar kami itu tidak masuk dalam pusaran oligarki. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya Bapak penanya pertama ini dari Parepare tidak mendengarkan pidato sambutan pembukanya Bang Doli Kurnia tadi, yang luar biasa menyampaikan tentang visi pembangunan ibu kota baru. Bayangkan pembangunan ibu kota baru kita itu sekarang baru dimulainya. Ini membutuhkan waktu lama dan lama sekali, bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, kata Bang Doli tadi, 450 tahun lagi bangsa ini. Dan kita memulai dengan pembangunan ibu kota baru saat ini. Gitu. Hari ini kita mulainya. Tidak kemudian kita underestimate bahwa besok atau lusa ibu kota baru itu akan seperti Tamrin. Ini untuk mengulang saja bahwa sama seperti Anda pesimis saya datang ke forum ini, tapi begitu Bang Doli menyampaikan luar biasa juga. Ada titik sedikit di hati saya dan mengetahui proses tahapan-tahapan pembangunan ibu kota baru untuk menjadi sebuah negara besar bersama negara-negara bangsa yang lain dengan ibu kota baru. Ada sekitar 29 negara di dunia, lebih dari itu, yang sudah melakukan perpindahan ibu kota. Dan hampir semuanya berhasil, maupun ada beberapa yang tidak berhasil. Itu untuk menyamakan bagi yang belum hadir sambutannya Bang Doli tadi. Silakan penanya ke para dua narasumber tadi. Kalau yang lain kita diskusi di luar. Terima kasih moderator. Nama saya Soekarno Buabimun, Esos MAP. Jadi bicara soal kebijakan publik sedikit paham. Pertama, saya kira saya beda dari penanya pertama bahwa itu kan soal politik, soal oligarki, pindah ibu kota. Tapi bagi saya hari ini seminar yang pembicara dua tadi, yaitu dari Telkomsel sama PLN, itu memang memantik pikiran kita ke arah sana, bahwa dengan pindah ibu kota baru itu sesuatu yang memang harus lebih bagus dari hari ini yang kita alami dengan ibu kota kita hari ini. Pertama, saya Soekarno, saya wakil sekjen di MMK kami. Saya kira kita penting sekali di seminar hari ini untuk mengorek ya apa yang menjadi persiapan negara dalam konteks menyambut ibu kota baru nanti. Bahwa ibu kota baru nanti dengan presiden baru terpilih jadi atau tidak bukan urusan kita ya. Urusan kita adalah menyiapkan sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih baik. Pertanyaan pertama soal Telkomsel. Saya kira Telkomsel yang kita pahami hari ini ya, dari Telkom atau Telkomsel, dari Telkom ya, secara umum bahwa tadi membicarakan banyak soal smart city. Pertama, pertanyaan kita ini apakah ansih dalam konteks pembiayaan negara atau ada kerjasama dalam konteks domestik maupun internasional. Dalam hal ini mungkin pihak ketiga yang arahnya nanti pelayanan Telkom bagi masyarakat itu lebih baik ke depan. Yang kedua, mungkin kaitan dengan itu juga bahwa bukan dalam konteks ibu kota negara,
kita juga tanya peran dari Telkom dalam kaitan dengan daerah-daerah perbatasan negara. Jadi sehingga semua satu kesatuan ini bisa mengarah pada bagaimana ibu kota negara ini punya efek ke beberapa daerah termasuk di daerah perbatasan. Nah, saya kira ini penjelasan tadi kita cukup paham lah bahwa soal itu ke depan. Hanya bagi kita bahwa Telkom harus lebih canggih ke depan, apalagi kita coba nanya juga dalam kaitan dengan beberapa teknologi-teknologi baru hari ini, bahkan akan tergusur teknologi yang sebelumnya. Misalnya ke depan kita nggak perlu media Telkom kayak begini, cukup di kaca kita bisa baca ketik, bisa baca tinggal tarik-tarikan dengan sistem chip dan lain sebagainya. Apakah arah sana nggak yang dipersiapkan untuk ibu kota baru yang lebih canggih? Menyangkut PLN Pak, kami juga nanya, PLN selama ini kita lihat baca di koran, di realitas hari ini katanya banyak rugi juga, terus rugi, padahal ini BUMN. Nah, dengan beban berat ibu kota negara dengan yang sangat canggih pelayanan PLN, bagaimana ini prospektif dalam soal bahwa PLN nggak rugi loh, ini negara. Sehingga ini butuh penjelasan, karena kalau makin canggih butuh biaya makin besar. Nah, kalau butuh biaya makin besar, itu yang juga saya tanyakan ke Telkom tadi, butuh nggak? Atau ada kerjasama dengan pihak ketiga? Saya karena di sini saya lihat ada juga nih beberapa funding yang saya kira cukup tinggi ya dalam kompetensi berkaitan dengan kerjasama dengan negara. Yang kedua, PLN dalam pelayanannya, saya kira yang juga dikatakan tadi pelayanan yang kaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Hari ini misalnya ini ada pertanyaan di masyarakat yang Bapak tadi bilang dalam kaitan dengan beautiful, keindahan. Kita nggak boleh lagi lihat kabel-kabel bersileher gitu kan di komplek-komplek kayak perumahan-perumahan atau daerah-daerah penyangga di ibu kota nanti. Konsepnya tuh kayak apa Pak? Masih kabel di atas kah atau sudah di ground? Itu dalam kaitan dengan beautiful tadi. Saya kira itu beberapa hal yang lebih penting dari itu adalah semua bagaimana teknologi yang makin canggih itu yang butuh keuangan yang begitu besar. Dan pertanyaan saya terakhir, penggunaan keuangan baik di Telkom maupun PLN hari ini menggunakan APBN hari ini atau sementara dalam tanda kutip sampai implementasi ibu kota negara itu dilaksanakan di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jangan sampai tapi uangnya nggak ada karena kebanyakan utang. Dari Kaltara, silakan dekat dengan ibu kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Busra Lesmana SHMH. Saya dari perwakilan kami Kaltara. Jadi pembahasan tentang IKN ini, kalau kami di Kaltara ini merupakan sebuah keberkahan. Kenapa? Karena ya keberkahan karena ke depan Pulau Kalimantan yang tadinya menjadi dikesampingkan, tapi sekarang mulai diperhatikan karena akan menjadi wajah baru untuk Indonesia ke depan. Dan memang dari dulu Presiden Soekarno juga sudah pernah mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan, Palangkaraya tepatnya, tapi direalisasikan oleh Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur. Mungkin saya berbeda pendapat sama Kanda yang dari Sulawesi tadi. Mungkin ini sekarang keberkahan kami Kanda di Kalimantan. Nanti mungkin di tahun 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi bisa pindah ke Sulawesi. Mungkin keberkahan buat orang Sulawesi. Tapi sekarang keberkahan buat kami dulu di Kalimantan. Jadi kami sangat mendukung sekali adanya IKN ini karena dampak yang akan didapatkan oleh kami khususnya di Kalimantan Utara adalah pengembangan Kalimantan Utara juga yang sebagai provinsi termuda. Kami usianya baru 5 tahun dan sekarang ini sedang membangun khususnya di Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara. Di sana jam 7 malam sudah sepi Pak. Beda dengan ibu kota yang lain, Tarakan pun jam 9, jam 12 malam masih ramai.
Tapi kalau di Tanjung Selor jam 7 sudah sepi. Jadi nanti kalau kanda-kanda mau hadir ke Tanjung Selor, jangan berharap banyak ada entertainment atau apa. Jadi masih harus pengembangan banyak, dan di sana juga sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih berkembang. Kemudian yang saya tanyakan sedikit untuk khususnya di PT Telkom, di daerah-daerah perbatasan kami waktu itu ada daerah Lumbis Ogong. Lumbis Ogong itu tidak pernah terjamah sama sinyal telepon, tapi sekarang sudah bisa masuk, ada Telkomsel di sana. Tapi ada daerah-daerah lain, khususnya di daerah Malinau, ya, di daerah-daerah Malinau, pinggir-pinggir sungai Malinau itu memang belum ada telepon. Belum ada Telkomsel masuk, belum ada Telkom juga masuk. Jadi memang benar-benar masih daerah seperti di pinggir-pinggir sungai Amazon, Pak. Jadi kalau sungai Amazon banyak ularnya segala macam, ada anaconda segala macam. Nah, di sana juga masih ada, Pak. Jadi mungkin bisa diperhatikan dengan adanya IKN ini bisa masuk ke sana. Kemudian yang tadi dijelaskan Smart City mungkin yang paling bisa dibuat di IKN, dan kita Kaltara sebagai daerah penyanggahnya, khususnya kita akan berkembang di bidang kebutuhan pangan, kebutuhan makanan dari IKN itu sendiri. Jadi kita membutuhkan jaringan-jaringan dari PT Telkom itu, bagaimana caranya supaya UKM kita di sana bisa berkembang dengan penjualan yang sudah mulai bukan penjualan tradisional lagi, Pak. Jadi mungkin bisa difasilitasi sana. Kemudian kalau untuk PT PLN, kemarin gubernur kami juga sudah mulai membuat sebuah pencanangan untuk green khususnya mobil listrik. Nah, di sana kita kemarin sudah ada 1 mobil listrik, Pak. Jadi memang baru sebagai prototipe atau contoh hanya 1. Jadi untuk motor listrik, untuk sarana dan prasarananya memang masih minim sekali, khususnya di Tanjung Selor dan Tarakan. Kalau misalnya PLN ingin membuat sebuah Green City, mungkin bisa dilaksanakan di Kota Tarakan. Nah, kalau misalnya satu Kota Tarakan itu kan bentuknya pulau, Pak. Nah, pulau itu bisa tidak memakai bahan bakar fosil lagi, semuanya dengan sistem listrik, mungkin bisa lebih keren. Jadi ada pulau. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak atas dukungan dari kami. Mudah-mudahan nanti ketika kanda-kanda ke Kalimantan Utara, kami bisa sambut dengan meriah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bu Selsi, ada dari depan sini? Atau ya, ibu-ibu di belakang. Saya tadi melihat meja ini ibu-ibu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufrenita dari Presidium Forhati DKI Jakarta. Forhati DKI. Silakan Bu. Baik, menyimak tadi dari awal, tapi tidak dari awal sekali, mungkin cuma saya masing-masing sempat mendengar paparannya Bang Doli. Nah, di masyarakat yang berkembang isu IKN itu seolah-olah IKN itu akan pindah hari ini. Ya. Dan itulah yang menjadi polemik di masyarakat. Nah, dalam hal seperti ini, mungkin kalau ada nanti dari pemerintah untuk menjelaskan sebetulnya pemindahan IKN itu prosesnya seperti apa. Kalau tadi Bang Doli menjelaskan, memaparkan jelas sekali bahwa perpindahan itu bukan sesuatu yang membalikkan tangan. Tidak hari ini ngomong, tidak hari ini jadi.
Kan sekarang isu yang berkembang di luar itu, di medsos itu, hari ini baru pindah, oh hari ini sudah dibangun seperti ini, seperti itu, gitu kan. Apakah itu benar? Wallahu alam. Saya nggak pernah ke sana. Mungkin nanti teman-teman dari Kalimantan bisa menjelaskan. Ya, jadi itu pertama. Kemudian barangkali nanti dari kami untuk bisa mendetailkan itu ya, pemindahan ini proses seperti apa. Nah, saya tadi menanggapi untuk dua pembicara ini sesuatu yang memang menarik, karena kalau kita bicara konseptual, pastilah konsepnya akan kita buat sebagus-bagusnya. Nah, berkaitannya dengan smart city dan smart village, percontohannya barangkali bisa ditampilkan, gitu kan? Nah, namun saya melihat sesungguhnya yang kita butuhkan tadi adalah, kalau tadi dari Kaltara menyampaikan, pembangunan belum tersentuh ke sana. Selayaknya pembangunan itu memang harus diratakan. Kalau saat ini terpusat di Jakarta, di ibu kota, saya berasal dari Sumatera. Kalau saya mampir ke Pekanbaru, itu berapa tahun yang lalu saya ke sana. Tahun lalu saya ke sana, kayaknya nggak ada perubahan yang mendasar, gitu kan. Mungkin hanya bangunan-bangunan fisik. Nah, mungkin ke depan, barangkali dari kami, kita bisa menyampaikan juga bahwa IKN silahkan terus berjalan, karena prosesnya akan panjang, bukan hari ini, akan beberapa prosesnya akan panjang, mulai dari pembangunan dari infrastrukturnya dulu, penyiapan lahannya dulu, lahannya itu dibutuhkan kesepakatan, dan bukan berarti undang-undang itu langsung dilaksanakan pada hari itu, bisa saja undang-undang juga besok berubah. Nah, kemudian dalam hal ini pembangunan itu yang harus kita ratakan, dari mulai tadi misalnya Kaltara sampai daerah mana yang kalau jam 7 sudah nggak ada aktivitas, itu kan harusnya dari pemerintah setempat juga aware untuk kita harus membangun ibu kota provinsi itu. Iya, ibu kota provinsi kita harus membangun, gitu kan. Kan dari pemerintahnya kemudian diajukan ke pusat. Nah, mungkin ini yang perlu kita benahi juga, gitu loh. Bagaimana pembagian roadmap pembangunan Indonesia ke depan. Bukan sekedar pembangunan IKN-nya. IKN itu saja tidak begitu penting, tapi pembangunan Indonesia ke depan, seperti tadi Bang Doli sampaikan, bahwa kalau kita ke Amerika, Dallas itu sebagai kota apa? Dikenalnya sebagai apa? San Francisco sebagai apa? Kemudian New York itu ibu kotanya, gitu. Jadi mimpi saya ke depan, Indonesia itu semakin maju, tidak saja hanya IKN-nya, maju itu semua provinsinya, semua ibu kota provinsi. Saya kira itu saja, terima kasih. Dan kami dari pihak ibu-ibu tentunya nanti kan, wanita-wanita, kohati, itu adalah tonggak awal untuk pembangunan masyarakat di mana dia berada. Saya kira terima kasih itu ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih MBI yang sudah menghentikan pindah ibu kota DKI ke ibu kota baru. Udah cukup 4 dulu, silakan Bapak dari Telkom dan PLN untuk menjawab, silakan Pak. Terima kasih atas berbagai pertanyaan yang menarik ya buat kita. Untuk yang pertama, izin Pak, responnya kayaknya tidak di depan, tapi ngobrol sebagai personal ya. Karena sebagai BUMN tadi saya bicara di meja, sebagai BUMN tugas kita cuma 2 Pak. Penugasan jalankan, penugasan resmi atau penugasan B2B misalkan gitu ya. Kita begitu. Tapi insya Allah buat kita, buat BUMN, buat Telkom, kita akan support apapun yang jadi kebijakan negara yang mudah-mudahan menjadi berkah kebaikan buat masyarakat semua kalau Telkom begitu. Nah, menjawab Pak Soekarno ya. Insya Allah Pak, untuk pembangunan infrastruktur, mungkin Bapak juga tahu, Telkom hari ini mungkin salah satu yang tersehat lah ya. Kita sudah menyiapkan CAPEX Pak. Saya sengaja nggak nampilkan, kita sekarang lagi ngebut ke bangun optik dengan multi jalur. Jadi nanti kayak itu bandwidth-nya kayaknya memang paling besar lah kita akan siapkan. Cuma memang ada sedikit. Apakah ini kendala? Enggak lagi tantangan ya. Ketika kita mau masuk ke lapangan, memang desainnya belum detail. Tapi kita sudah menyiapkan dari Balikpapan. Jadi kalau bicara penyangga, Balikpapan kita besarkan, Samarinda kita besarkan, dari laut kita besarkan, nanti masuk ke lapangan, betul. Ini sudah ongoing, sudah jalan, pakai CAPEX dan sendiri Pak.
yang mungkin Bapak umumkan kemarin ya di RUPS Telkom, itu salah satunya buat ini. Tapi apakah kedepannya akan menggunakan pembiayaan lain? Insya Allah kalau Telkom sejauh secara bisnis jalan sampai hari ini, mudah-mudahan ya pakai kekuatan internal ya Pak ya. Tapi bisnis ke IKN-nya kita lagi nunggu kepastian Pak. Apakah Telkom penugasan atau misalkan harus KPBU, kan ada pendekatan itu, atau harus tender. Karena juga kita tahu bahwa pemain IT walaupun Telkom BUMN, PLN juga BUMN, bisa jadi nanti melibatkan pihak lain, gitu ya. Nah ini kita nunggu pelesis saja kalau Telkom ya. Dan saya pikir PLN juga sama gitu ya. Itu mengenai biaya Pak. Kemudian mengenai perbatasan negara, ini menarik nih. Sama dengan tadi Bang Angga ya. Saya narik Bu Sukamita ya. Ini saya ingin menekankan Bu, saya 5 tahun, 6 tahun di Smart City. Saya 3 tahun di kereta api, membangun kereta api, di transport, kemudian ditarik di Telkom, saya beresin transportasi. Ini harus jangankan bicara ibu kota Pak Komar, bicara perusahaan saja untuk berubah. Orang Indonesia itu seperti ingin makan sambal, dimakan langsung pedas. Nomor 1, teknologi itu harus bicara cuma 1. Rubah dulu mindset orangnya. Saya ngawal Pak Jonan itu dari minus 89 miliar, komit 500 miliar 5 tahun, 2 tahun setengah tercapai. Itu yang kita gebrak dulu, people. Nah maksud saya, kunci keberhasilan ini ada di kepala daerah. Solid enggak? Kuat enggak? Didukung enggak? Jangankan ngomong di bupati atau wali kota. Saya di desa, sekarang saya turun ke desa. Kepala desa ribut dengan BPD. Hancur tuh tinggalkan saya sama saya. Kepala desa dengan pihak BPD rebutan BUMDes. Itu fakta loh hari ini. Udah tinggal ini kalau buat saya nggak bisa tuh. Jadi saya itu kayaknya di Telkom atau di negara ini yang paling banyak ketemu Pemda 3 tahun 4 tahun ini ya saya Pak. Tempat saya itu sudah dikunjungi tadi berapa? 400 Pemda se-Indonesia. Jadi saya tuh sudah ketemu 10 gubernur, 50 wali kota bupati, 50 wali kota, 80 bupati saya tuh. Dan satu kali pertemuan nggak ada yang kurang dari 1 jam. Pasti 3 jam, 6 jam. Tempat saya yang di Gunung Sahri itu. Pak Ganjar udah diskusi, Bang Sandi diskusi, termasuk Gubernur Bang Angga yang sebelum ini. Jadi tempat yang tadi itu hasil ngobrol kami, Pak. Jadi datang ke tempat saya dan saya ke Kaltara, jadi disebut dengan Tanjung Selor, naik perahu 3 jam itu saya ikutin. Saya datangin ke sana, gitu. Karena waktu itu gubernurnya concern, datang ke kami diskusi semua segala macam. Ya, yang tadi Marino ongoing lah, gitu ya. Jadi leadership visi itu penting. Kedua, supporting harus didukung, Pak. Jadi IT itu jangan pernah ngomong dulu duit, lupain itu. Ada duit, jadi cost. IT itu cost, hati-hati ya. Digitalisasi itu basicnya cost. Hati-hati loh. Jadi enabler ketika leadership, suprastrukturnya kuat. Ini penting, sekali lagi penting. Saya 5-6 tahun di Smart City, saya ketemu DPR, ketemu siapapun, ketemu wali kota, bupati, semua ketemu. Saya bisa tahu ini gagal, ini berhasil karena apa. Nomor 1 ya bupatinya, gubernurnya, oke atau enggak. Ini titip nih, ini penting nih. Jangan sampai teman-teman kami, saya bukan orang HMI, tapi kawan saya HMI sejak zaman kuliah ya. 94-95 ya ketemu Bang Doni juga di, saya koordinator Senat Jawa Barat waktu itu, sampai 98 ya. Dan itu benar, leadership sekali lagi, titip itu. Teman-teman kami di lapangan atau HMI siapapun, cari buat leader-leader yang punya visi dan mau menjadi kolaborator. Tanpa itu nanti, apalagi IT, buang duit, percaya deh. Ini saya ngomong ini personal ya, jangan bawa, mungkin bawa Telkom juga, tapi pengalaman saya gitu. Yang kedua, saya setuju Bu Supranita ya. Teman-teman kami harus menjadikan para leadernya itu kolaborator. Tadi bicara perbatasan, kami dalam sebulan ini akan bikin, nggak tahu apa kan, PKB, PKS dengan 3 dirjen. Saya terkejut loh, Bu. Nanti minggu depan saya ketemu Komisi 2 dengan Bang Doli lagi. Nanti saya ngobrol bentar.
Pertama dengan Dirjen PPDT Kemendesa. Jadi daerah perbatasan ternyata itu dihandle oleh Pak Eko. Sudah sejauh mana sih teman-teman kami mengakses ke yang punya tupoksi itu? Misalkan Bupati, Gubernur masuk, ternyata yang perbatasan Kalimantan itu Pak Eko yang turun. Pak Eko Sririanto, ya, dengan direkturnya Pak Rudi. Dia pegang perbatasan. Kita lagi bikin proyek Maluku Utara dengan Indonesia Timur, Pak. Kita akan kembangkan ekosistem. Yang kedua, fasilitas tadi sudah mengakses yang namanya Pak Anang belum? Bakti. Bakti itu kan BLUT yang duitnya paling gede. Gubernur, Bupati, Bapak dan Ibu pernah nggak akses ke Pak Anang? Diskusi. Oh dia punya duit, dia punya tupoksi. Ujungnya nanti ke Telkom kok. Kalau sudah susah, Telkom bantuin. Jangan di Kalimantan Pak, Bapak dan Ibu. Di Jawa Barat, dari 5.000 sekian desa, 700 desanya blind spot. Jadi dulu saya ngebayangin, itu adanya di timur, itu adanya di Kalimantan. Jawa Barat juga sama. Ini contoh nih saya ngobrol buka-buka unit ya. Untuk desa, pernah ketemu pemerintahan desa, pernah ketemu Pak Yus Harto belum? Dirjen Bina Pemdes. Dia punya program memberdayakan aparatur desa sampai keluar NIPD. Saya kemarin sore diskusi sama beliau, minggu depan dengan Bang Doli, dengan beliau, dengan Pak Mendagri. Nah, Bapak udah direktur 1/3-nya, iya. Nah maksud saya, leadership visinya kuat penting. Kedua, jadikan dia kolaborator dan tahu lingkungan. Yang saya tahu HMI itu kawan-kawan saya itu paling mementingkan silaturahmi itu ultimate power. Nah koneksi ini dibangun gitu. Jadi saya orang teknologi, saya orang smart city, saya nggak akan bisa bicara hari ini bicara smart city itu bisa beresin semua. Enggak, bohong itu, jangan percaya. Kalau ada yang vendor, smart city beresin semua. Bohong, jangan percaya ya. Termasuk seperti bohongnya kalau saya ngomong, smart city itu paling powerful, tanpa PLN mati. Always on, PLN mati gitu ya. Ini penting, saya lagi di forum ini sampai nyatakan itu. Terakhir, yang sering gagal, cari vendor yang benar. Saya bukan sebagai BUMN ya, saya lihat banyak kegagalan di daerah itu karena main-main dengan vendor rekanan. IT itu salah vendor, bubar jalan. Ya. Saya 2 tahun tenaga ahli di Mabes Polri dan belajar itu. Ya, saya diminta untuk benar-benar di Mabes. Ini penting ya. Yang ketiga, terkait future text. Bapak dan Ibu semua, kami di Telkom sekarang sudah bisa belanja, rapat, nonton konser, itu pakai metaverse. Sudah jalan. Apakah ini disiapin buat IKN? Buat bangsa ini, Pak. Termasuk IKN. Walaupun saya sendiri agak deg-degan tuh ya. Keraton Jogja udah dibeli, udah diambil gitu kan ya. Ya itu tantangan harusnya kami berpikir era slow gate di masa depan itu mau di mana tuh, itu penting. Kalau di metaverse nanti public service itu saya di beberapa kabupaten sudah bikin layanan begini, Pak, pakai WhatsApp, pakai Telegram, saya bisa bikin layanan, bikin KTP, bikin perizinan sudah pakai itu. Itu kan semi metaverse, nanti masuk ke augmented reality, ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita nyiapin ya pasti karena future teknologi di Indonesia sebenarnya yang lead siapa? Cuma Telkom. Faktanya begitu gitu. Walaupun Telkom nggak pernah heboh gitu ya. AI, Bitcoin, blockchain itu Telkom ada, Pak. Cuma kalau cerita itu saya khawatir terlalu kebanyakan. Tapi kalau Telkom siap, sangat siap 100% untuk itu gitu ya. Menarik Pak Soekarno, makasih ya. Oke, perbatasan sudah, PBN sudah. Kemudian dari Kang Angga ya, Bang Angga, aksesibilitas setuju Pak. Saya ini lagi dengan timnya Pak Eko itu sebagai PKB, judulnya adalah Sistem Terintegrasi Ketahanan Pangan Lokal berbasis ekosistem desa cerdas. Beliau ingin ketahanan pangan, tapi harus di-enable oleh digital. Nah, akhirnya kita bicara apa? Bakti dipanggil. Infrastrukturnya, bohong kalau nggak ada infrastruktur gitu ya. Bakti turun. Aplikasinya, teknologinya, Telkom siapin. Tapi regulasi segala macam, Pak Dirjen yang beresin. Gitu kan ya? Regulasi harus dicari kemana. Terus butuh obstacle.
Telkom nyari, Pak Dirjen nyari. Dengan bekerja sama, infrastruktur, aplikasi, obstacle, pembiayaan, regulasi itu akan ditata. Apakah itu akan berhasil? Jangan terlalu yakin, belum. Tapi seenggaknya kita sudah berusaha. Jadi yang tadi saya setuju, ekosistem ekonomi akan tumbuh ketika ekosistem digitalnya tumbuh. Tapi nomor satu adalah infrastruktur dulu. Dan kita sudah lakukan itu, Bang Angga ya. Sayangnya mungkin di Kaltara belum. Gubernur ganti, saya belum silaturahim. Saya seminggu di sana nginep keliling. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya lagi. Oke, kemudian dari Bu Supranita kayaknya itu masukan. Insya Allah Bu, kayaknya di Telkom orang yang paling keliling ke desa-desa itu pasukan saya Bu. Dalam 1 minggu itu, hari ini aja tim saya itu dalam 1 minggu itu ada di Lombok, di Riau, sudah masuk ke Riau, di Jambi. Kita lagi bangun ekosistem wisata di Bengkulu, Sumatera Barat, di Medan, dan di Kalimantan. Kita lagi bangun 100 desa digital di Kalimantan Barat, tapi isinya PLN juga sama ya. Dan di Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan, di Sulawesi kita juga sudah turun. Jadi tim saya ini yang 2 orang di belakang itu yang cewek, ya ini paling keliling Indonesia banyak. Nanti kalau ada daerah Bapak dan Ibu mau berkembang bersama, silakan kontak kami, kita akan siapkan itu ya untuk itu. Mungkin demikian tanggapan dari Telkom. Terima kasih Pak Wahyudi. Silakan Pak Abdul Rahim. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Mungkin saya hanya menjawab yang terkait dengan tadi. Mungkin domainnya tidak atau tidak. Nah, saya pertama terkait Pak Soekarno mungkin tadi ya, terkait izin saya undang di sini untuk memaparkan kesiapan Presiden PLN untuk IKN. Terkait PLN bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi saya sampaikan ya, laporan keuangan PLN 2021 terakhir yang dirilis itu PLN mendapatkan laba 13,17 triliun, terbesar dalam sejarah PLN. Itu yang benar ya, itu yang disampaikan Pak Jurut kami. Tapi kami sampaikan juga ya, kondisi sekarang PLN masih banyak sistem-sistem yang terpisah, terisolir kami sebutnya. Misalnya di Sumatera kami ada di Natuna, karena kami memiliki semua masyarakat Indonesia, misalnya Natuna, Nias, segala macam. Di Kalimantan misalnya ada yang masih isolatif, misalnya di Tanjung Selo, di Tarakan, di Nunukan, di Kalimantan Sintang, segala macam, di segala banyak ya. Kami informasikan bahwa sekarang pembangkit-pembangkit kami yang di sini misalnya ada diesel. Diesel PLN beli itu Rp13.400 per kWh atau Pertamina B30, belum ongkos-ongkosnya, 15.000 lah angkat. Jadi 1 kWh yang dibangkitkan PLN karena pembangkit diesel di sana adalah sekitar 4.500 berapa ini? Rp4.500 per kWh. Kalau bukan untuk perusahaan swasta belum diker dia berkabung dia, karena menjual ke masyarakat adalah saya 1.200. Makanya sekarang masih ada namanya subsidi dan kompensasi. Itu ya. Jadi kalau ibu-ibu punya saudara di kepulauan sana yang listriknya masih diesel, itu PLN bangkitkan sekitar 4.500 atau sampai Rp5.000 per kWh. Dan mereka bayar hanya Rp1.200, Rp1.300 per kWh. Makanya PLN masih ada kompensasi dan subsidi. Itu gambarannya sistem seperti itu. Kalau di Jawa pembangkitnya semua PLTU dengan biaya produksi murah itu pasti untung. Di Sumatera juga itu, di Kalimantan yang sistem interkoneksi kamar sampai disampaikan sistem listrik juga pasti untung. Tapi kami masih banyak sistem yang selektif. Itu Pak penjelasannya ya. Tadi saya sampaikan tahun 2021 PLN 13,13 triliun. Terbesar dalam sejarah PLN banyak. Yang terkait dengan fasilitas, apakah masih ada kabel dan mewah enggak? Nanti kami sudah intens koordinasi dengan PUPR. Nanti dibuatkan namanya MTU ya, Multi Function Tunnel Utility. Semua kabel, baik itu kabel PLN, kabel Telkom, jaringan pipa gas segala macam semua di bawah tanah Pak. Cantik ya. Minimal kita lihat kalau Bapak mau lihat di inilah SCBD ya, kencang tuh. Udah kayak di Singapura lah kira-kira gitu. Yang mau saya tanyakan juga, sekarang kan sudah harus bisa di-cross dari energi solar atau energi batubara karena di Kalimantan itu sumber daya airnya cukup tinggi. Beberapa sungai-sungai besar juga belum dimaksimalkan. Betul Pak Angga. Nanti mungkin saya jawab pertanyaan Pak Angga, saya sampai seperti itu Pak Angga ya. Saya ke Pak itu.
Jadi gini, memang PLN punya program namanya hilirisasi atau kita konvert dari diesel ke solar. Yang tadi pertanyaan Pak Soekarno, saya kira adalah multi-function utility nanti dilengkapi sama DPR, sehingga program ini utilitas kami PLN maupun Telkom maupun yang lain di bawah tanah. Sebelum ke situ tadi kan saya sama dengan Telkom soal daerah penyangga. Karena gini, kalau kita pakai sistem matahari itu dari pusat dulu, IKN baru dia bersinar. Saya mau jangan begitu. Supaya IKN lebih bagus, pertanyaan saya itu sejauh mana PLN itu sudah terang di Kalimantan itu termasuk daerah penyangga berapa persen hari ini? Karena kita lihat desa-desa kita masih banyak gelap. Apalagi kami NTT, kalau air masih jauh, listrik masih jauh. Ya, baik, kami juga untuk supaya jangan lagi kita hanya bersinar di IKN, sementara daerah penyangga itu gelap. Ini terjadi juga satu hal yang tidak bagus, bahwa perpindahan ibu kota itu tidak menyelesaikan masalah bagi desa-desa gelap. Mungkin dia sedikit Pak. Ya, oke. Jadi memang kami regional Sumatera Kalimantan, ya itu perbandingan desa berlistrik nih Pak ya. Desa berlistrik. Saya dari kami ada di Kalimantan yang paling rendah rasio desa berlistriknya. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Memang agak ini, tapi program kita untuk desa listrik yang bersumber dari PMN tahun lalu dan tahun ini kita alokasikan maksimal di Kalimantan, untuk Sumatera Kalimantan Pak ya, sehingga kita harapkan nanti tahun 2024 secara bertahap hampir kita tuh punya roadmap, tapi memang datanya cukup besar untuk memiliki semua desa di Kalimantan dan Sumatera. Kami butuh waktu 13 triliun. Dan itu semua distrik desa itu dari PMN, penyelenggaraan modal negara, tugas pemerintah. Karena kalau desa distrik nanti kami pastikan rata-rata 80%, masih ada 20% di Kalimantan yang belum distrik. Kalau Sumatera rata-rata 95%, hampir 35% ya, itu mungkin di Pulau. Untuk Bang Angga, izin Bang Angga, jadi kira begini Pak. Kami sedang membangun mulai kelistrikan dari Malinau, Pindang Pale, Tanjung Selor, Tanjung Redep, Talisayan, Kalau ya, Sangatta. Memang sekarang ada beberapa gardu yang sudah selesai dibangun, tapi listriknya masih sebagian besar dari diesel Pak Angga ya. Masih sedikit misalnya Malinau Pindang Pale, Tanjung Selor juga sendiri, Tanjung Redep juga sendiri, Nunukan juga sendiri, sama apa namanya, Tanakan juga sendiri Pak Angga. Jadi kami sudah menyiapkan anggaran tahun ini, dan dari kami sedang memfinalisasi pembangunan transmisi dari Sangatta, Malawi, Talisaya, Tanjung Redep, Tanjung Selor sampai Malinau, Pindang Pale. Jadi satu kesatuan sistem namanya sistem interkoneksi Pak Angga. Mudah-mudahan lancar, karena secara lahan juga sudah luar clear. Tahun 2023 jadi satu sistem, sehingga nanti tadi sebenarnya di Kalimantan Utara itu sangat banyak potensi air Pak Angga. Memang sangat telat kita mengembangkan listrikan di sana. Sumatera itu tadi saya sampaikan energi baru terbarukannya kalau cukup banyak, air dan PLTP itu hampir 29% total energi baru terbarukannya. Di Kalimantan Pak hanya 2%. Itu karena hanya satu PLTA dari Priang Kanan. Memang di Kalimantan Barat kita ada ekspor dari Sesco. Mungkin Bapak Ibu dari Kalimantan ada kita bersama Sesco, karena dari berbagai PLTA kita terima ini. Tapi tanpa Sesco kita hanya 2% karena dominasi batu bara di sana Pak Angga ya. Nah kedepannya dengan ada kebijakan zero carbon ya, PLTU nggak ada lagi dibangun di PLN. Maka kami akan mengembangkan berbagai hidro, khususnya di Kalimantan Utara. Di situ ada sungai Ayam ya, sungai Mentara yang potensinya 7.000 megawatt. Malah dari Pemda kami dapat 23.000 ya Pak Raja ya. Jadi emang kedepannya sumber pasokan energi di Kalimantan harusnya kita ubah dari yang sekarang didominasi PLT batubara menjadi energi hidro. Karena tapi memang membangun hidro itu nggak gampang, butuh waktu 5-7 tahun untuk bangun satu power plant pembangkit hidro ya, karena terkait dengan sipilnya yang susah kan, pembesaran lahan sipil dan macam. Nah terkait yang gunakan tadi ada apa namanya mobil listrik ya, Tarakan Pak ya, Tarakan ya. Di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor. Tanjung Selor nanti jadi gini,
kalau mobilnya listrik semua, tapi listriknya dari PLTD kan nggak betul juga itu ya. Ya, jadi mobilnya ramah lingkungan, tapi listriknya nggak ramah lingkungan dari PLTD, bakar minyak gitu ya kan. Jadi emang misalnya di Tarakan Pak ya, Tarakan itu kami punya sistem isolasi Tarakan cukup besar 40-an ini. Itu semua pembangkitnya berbahan dari gas, karena kami harus suplai gas dari Pertamina sampai itu sana. Tapi di Tarakan pengembangan energi baru terbarukannya hampir nggak ada, hanya potensi solar, matahari itu pun kurang bagus ya. Tapi di Kalimantan Utara sangat potensi kita kembangkan energi terbarukan di sana karena memang banyak potensi air. Nanti kalau udah pada yang masuk, kendaraannya semua pakai listrik, listriknya bersumber dari energi terbarukan, itu namanya satu satuan sistem yang ramah lingkungan, bukan mobil listrik, tapi listriknya dari pembangkit diesel atau PLTU. Tapi itu Angga, kami saat ini fokus pengembangan kami ada di Kalimantan khususnya. Karena memang dibanding Sumatera, tapi biasanya juga sangat berkurang Pak Suratno. Tapi kami komit tahun 2 tahun ini anggaran investasi pembangunan listrik desa yang bersumber dari pendapatan pada negara kami fokuskan ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Utara dan Timur. Karena Selatan cukup bagus, Kalimantan Selatan 98% lebih dah desa. Ini kan dari kami, Pak Moderator. Terima kasih. Aku bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurahim. Aplaus buat narasumber kita dan sekalian. Apapun maknanya, forum ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan informasi, memberikan pengetahuan bahwa sebuah kota yang akan menjadi ibu kota negara Nusantara itu akan dapat dipersiapkan dengan baik untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Dan dari Telkom sudah luar biasa, sudah mempersiapkan transformasi digitalnya, ekosistem digitalnya, ekonomi digitalnya, dan sebagainya. Dari PLN sudah mempersiapkan sumber dayanya untuk mengembangkan ketenaga listrikan yang handal di ibu kota baru dan di Indonesia secara keseluruhan, se-Nusantara gitu, sudah mempersiapkan 1000 megawatt untuk di ibu kota baru, dan ada potensi sekitar 7.500 megawatt yang bisa dikembangkan, dan ini semua adalah potensi yang memungkinkan untuk dapat mendukung sebuah ibu kota baru. Diskursus kita, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya berkaitan legalitasnya, persepsi-persepsi masyarakat tentang IKN, tetapi kita sudah lebih maju bagaimana mempersiapkan semuanya sehingga dapat menjadi ibu kota yang benar-benar baru, dengan semangat baru, dengan semangat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, masyarakat Indonesia yang sejahtera, dengan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja masih belum cukup waktu diskusi kita untuk membahas sebuah ide besar, gagasan besar, dan keinginan besar untuk menciptakan, untuk mewujudkan sebuah kota baru. Kita perlu waktu yang lain, tapi barangkali ini masukan bagi kami untuk dapat diformulasikan sebagai rekomendasi dan dirapim dan rekomendasi di Munas kami untuk dapat memperkuat, memperteguh hati kita semua, seluruh bangsa Indonesia, untuk kita mampu menciptakan pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dari Kalimantan. Dan tentu nanti dari seluruh pulau-pulau besar di Indonesia akan dapat memiliki peran yang sama dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, cukup kita waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, kepada Bapak Wahyudi dan Bapak Abdul Rahim, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak sekalian, buat pimpinan-pimpinan Bapak di kantor, sampaikan pesan, salam, dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kami atas partisipasinya dalam kesini. Terima kasih sekali lagi kepada para audiens, Bapak Ibu sekalian, Anda Yuda sekalian. Mudah-mudahan keberadaan kita semua dicatat sebagai amal kita semua, yang mendengarkan juga mendapatkan pengetahuan, dan itu amal bagi para narasumbernya dan seterusnya dan terusnya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah dari kami.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.